dari jin penglaris ini selain membuat makanannya itu terasa lebih enak di lidah kita, tapi juga ada dampak negatifnya guys, yaitu apa guys? Ya betul, itu akan mengganggu kesehatan kita kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan tersebut dalam jangka waktu yang lama. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, tentunya bersama aku Farina Sinta. Aku mau ucapin makasih dulu buat kalian yang udah subscribe ataupun juga udah nyempetin waktu buat mampir ke channel aku ini. Aku harap kalian juga suka dengan video yang kali ini bakal aku upload ya guys ya. Nah, sebelum itu aku juga mau ucapin makasih banyak untuk kalian yang udah kirim-kirim saran dan juga kirim-kirim cerita horor atau pengalaman horor kalian. Aku berterima kasih banget. Karena dengan itu aku bakal saring-saring semua itu agar channel aku tuh lebih baik buat kedepannya. Dan aku juga berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Tidak kekurangan suatu apapun. Nah mungkin buat kalian udah nggak asing lagi yang namanya jin penglaris. Benar guys, jin penglaris ini biasanya digunakan oleh oknum-oknum tertentu agar bertujuan melariskan dagangannya gitu loh guys. Nah biasanya para pemilik restoran atau para penyedia warung makan gitu loh guys yang biasanya menggunakan jin-jin ini agar makanan-makanan yang mereka jual itu laris manis gitu loh ya guys. Nah di video ini aku akan membahas perihal jin penglaris agar kalian ini juga bisa lebih berhati-hati serta juga lebih bisa selektif gitu loh guys dalam mencari tempat makan ataupun juga memilah-milah gitu loh tempat makan yang akan kalian datangi. Oke guys, nggak usah berlama-lama, mari kita langsung eksekusi videonya. Pertama-tama kita akan membahas tentang ciri-ciri jin penglaris. Biasanya kalau misalnya kita melihat warung atau tempat makan yang emang udah ramai, itu kita yang di mindset kita tuh kayak, oh berarti ini makanannya enak atau unik atau juga murah gitu loh ya guys. Nah tapi ada juga anggapan miring bahwa sang pemilik restoran ini memakai yang namanya jin penglaris. Meskipun kita juga harus berbaik sangka dalam menilai sebuah restoran, tapi kita juga perlu berhati-hati gitu loh ya guys. Nah, zat penglaris ini biasanya melibatkan jin peludah gitu loh guys. Jadi jin-jinnya ini bertugas untuk meludahi makanan-makanan yang ada di situ, yang bertujuan untuk membuat para pelanggan itu kayak merasa emang itu makanannya tuh enak dan balik lagi gitu loh guys ke tempat makanan tersebut guys. Efek dari jin peludah ini selain membuat makanannya ini terasa lebih enak gitu loh guys, tapi juga ada dampak negatifnya guys, yaitu apa guys? Ya betul, itu akan mengganggu kesehatan kita kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan tersebut dalam jangka waktu yang lama. Terkadang jika orang-orang baik yang memakan makanan tersebut, biasanya mereka menunjukkan efek mual, sampai muntah gitu loh guys di tempat itu. Nah, ciri pertamanya adalah ada ruang khusus yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Biasanya para pemilik restoran atau para pemilik warung makan itu kayak menyediakan tempat khusus yang emang nggak boleh didatengin oleh siapapun, hanya khusus yang pemiliknya ini guys. Nah, kabar yang beredar guys, tempat itu atau tempat yang dikhususkan itu adalah tempat dimana jin itu tinggal dan tempat dimana pemilik restoran itu melakukan ritual atau jampi-jampi gitu loh guys. Nah, di ruangan itu makanya ruangan itu tuh benar-benar tertutup dan tidak ada satu orang pun yang boleh masuk kecuali si pemilik restoran tersebut. Nah, ciri kedua adalah terdapat buntelan kain putih guys. Biasanya itu ada di centong nasi atau di pancinya, sehingga menyebabkan si pemilik restoran tersebut tidak memperbolehkan para pelanggannya untuk melihat-lihat ke dalam panci atau tempat di mana beliau menyajikan si makanan-makanan tersebut. Ya karena itu ada buntelan tersebut guys. Jadi buntelan itu mungkin ada di centong nasinya, ada di centong sayurnya, atau di tempat nasinya kayak gitu guys. Ciri ketiga adalah perbedaan rasa. Jadi kalau misalnya kita makan di tempat tersebut langsung rasanya itu enak gitu loh guys. Beda cerita kalau misalnya kita bawa makanan tersebut pulang ke rumah, itu rasanya berbeda, lebih kayak nggak enak.
Ciri keempat adalah ketika kita berdoa sebelum makan. Nah, biasanya kalau misalnya kita berdoa, emang udah membiasakan diri makan tuh sebelum makan tuh doa gitu loh guys. Nah, itu pasti kita memiliki gejala mual atau bahkan bisa sampai muntah gitu loh guys. Dan ciri kelimanya, biasanya tempat cucian piring atau mangkok itu berada jauh dan tidak terlihat oleh para pembeli. Nah, ini adalah hal yang diperlukan guys, karena bagi orang yang mungkin bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata, mereka melihat para jin peludah ini juga meludahi mangkok-mangkok yang telah dibersihkan gitu loh guys. Jadi nggak cuma makanannya aja yang diludahi, tapi juga mangkok-mangkok serta piring-piring yang akan digunakan oleh para konsumen ini juga diludahi guys sama si jin peludah ini. Nah, pembahasan kedua adalah gimana cara menangkal jin penglaris ini. Nah, setelah aku share tentang ciri-ciri restoran yang menggunakan jin penglaris atau jin peludah ini, bisa saja kalian ini kayak langsung menyadari, mungkin restoran-restoran atau tempat makan yang biasa kalian kunjungi ini adalah restoran yang mungkin bisa jadi menggunakan jin penglaris guys. Lalu bagaimana cara menangkalnya Sin? Apabila kita sudah memasuki atau sudah terlanjur memesan makanan tersebut, ya kan nggak mungkin nggak dimakan karena sayang, tapi gimana juga kalau misalnya dimakan, sedangkan tahu bahwa kemungkinan besar si pemilik restoran ini menggunakan jin peludah. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah tentunya berdoa sesuai keyakinan kalian masing-masing ya guys ya. Karena ini adalah hal mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Karena selain berdoa untuk memberkahi makanan yang akan kita makan, berdoa ini juga berfungsi untuk melindungi kita dari hal-hal yang seperti ini nih guys. Selain juga berdoa itu mengucapkan rasa syukur atas rezeki yang kita makan saat itu. Kedua, hindari membeli makanan di warung tersebut guys, karena di luar sana insya Allah pasti banyak juga orang-orang yang masih jujur dengan makanan yang mereka jual. Karena menurut informasi yang aku terima tidak bagus juga dan akan berdampak negatif juga bagi kesehatan kalau misalnya kita tetap memakan makanan dari jenis penglaris ini guys. Jadi daripada beresiko tentang kesehatan kita, lebih baiknya kita lebih berhati-hati dan mencari pedagang yang jujur gitu loh guys ya. Yang ketiga, ini aku dapat dari akun TikTok yang bernama @ike_an. Beliau ini seorang terapis yang berasal dari Surabaya gitu loh guys. Nah, beliau ini membagikan tips-tips bagaimana cara kalau makan di tempat yang memang disinyalir itu menggunakan jin penglaris. Menurutnya ketika ingin makan itu mengambilnya itu dari tangan kiri guys. Nah, setelah di tangan kirinya ini langsung dioper ke sebelah tangan kanan. Sama halnya kalau misalnya kita mau minum. Jadi ngambilnya tuh dari tangan kiri terus dioper di tangan kanan baru diminum guys. Mbak Ike ini mengatakan bahwa hal tersebut dapat menetralisir energi-energi jahat yang berada di makanan atau minuman tersebut guys. Mbak Ike mengatakan bahwa hal tersebut dapat menetralkan efek negatif yang ada di makanan atau minuman tersebut guys, agar tidak masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, itu tadi rangkuman tentang jin penglaris yang aku dapat di internet. Kalian juga mungkin bisa searching-searching agar lebih menambah wawasan kalian, yang bertujuan agar kalian lebih hati-hati lagi dalam hal memilih restoran atau tempat makan. Dan lebih safety lagi kalau misalnya kalian emang masak sendiri sih guys. Jadi lebih terjamin entah itu dalam hal kebersihan ataupun dalam hal kayak gini nih guys. Hal yang dapat dipetik dalam pelajaran kali ini adalah apa guys? Benar, berdoalah sebelum makan. Karena seperti yang tadi aku bilang di awal, di dalam doa kita itu sudah mengandung pertama rasa syukur, kedua tuh keberkahan dalam makanan yang akan kita konsumsi agar menjadi energi dan berkah juga buat tubuh dan jiwa kita guys, gitu guys. Dan buat kalian yang mau kirim cerita-cerita horor atau pengalaman horor, atau mungkin kalian mau request kita mau bahas apa untuk kedepannya, bisa banget kirim ke email aku atau DM aku di Instagram guys. Tapi tulis ya subjeknya, jadi biar ketahuan gitu. Oke guys, gitu. Oke guys, aku mau ucapin makasih lagi sekali lagi buat kalian yang udah nonton video-video aku dan juga udah subscribe aku dan udah kasih saran ke aku. Aku sayang kalian semua guys, sayang sesayang-sayangnya. Ingat, apa yang tidak bisa kalian lihat belum tentu itu tidak nyata.
Bisa jadi di suatu sudut kegelapan di sekitar kalian, mereka tengah mengawasi kalian dan memperhatikan kalian. Oke guys, see you di next video selanjutnya. Bye-bye.